Terdapat 4 program, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan, yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam 2 bidang yang besar, yaitu bidang kesehatan terkait penyediaan anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 seperti upgrade fasilitas rumah sakit, menyediakan APD, ventilator dan test kit, serta insentif untuk tenaga kesehatan. Bidang ekonomi terdiri dari pemulihan UMKM dengan adanya insentif pajak, subsidi bunga, serta penjaminan kredit modal kerja UMKM. Dukungan bagi korporasi, ada juga tetap di situ ada insentif pajak dan restrukturisasi debitur UMKM, serta yang terakhir yaitu terkait dengan penguatan BUMN berupa penyertaan modal negara, pembayaran kompensasi, penundaan dividen, dan pelunasan tagihan. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama masa pandemi COVID-19. Program yang paling dikenal adalah program bantuan sosial. Karena apa? Karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat yang membutuhkan dan terlihat jelas aktivitasnya. Harapan saya terkait PEN itu bisa memulihkan ekonomi nasional dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta dapat mengurangi dampak daripada pandemi. Yang saya tahu SMP adalah misi pembangunan yang meliputi perangkat investasi, kemudian pengolahan dana, penjaminan, hingga pembiayaan di mana tugas tersebut dimandatkan kepada sejumlah badan layanan umum, badan usaha milik negara, serta lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi DJKN dalam hal ini KPK Banjarmasin berperan dalam program pemulihan ekonomi nasional itu adalah dalam bentuk dukungan kepada sektor usaha kecil. Apa itu konkretnya? Itu adalah permohonan pemanfaatan BMN, berarti adalah optimalisasi BMN di lingkungan kantor yang diajukan oleh kios-kios, kantin-kantin, dan koperasi pegawai negeri sipil. Ini kita proses secara cepat dan tarifnya kita sesuaikan dengan berlaku. Harapannya dengan penyesuaian tarif tersebut, maka mereka bisa tetap menjalankan usahanya dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian tentu kita berharap ke depan para pihak yang berhak menerima penyesuaian tarif itu bisa diperluas sehingga dampak COVID kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bisa turut terbantu dengan optimalisasi BMN kita. Dalam beradaptasi dengan new normal atau tatanan normal baru, terdapat beberapa hal yang kiranya perlu DJKN lakukan. Pertama, terkait SDM, segenap insan DJKN dituntut untuk adaptif, kreatif, dan inovatif dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Kedua, terkait layanan kepada stakeholder, perlu adanya kreativitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tanpa mengurangi prinsip-prinsip akuntabilitas dan prudent. Terakhir, sebagai bagian dari pemerintah, kita juga harus memberikan contoh nyata dan sebagai agen perubahan terhadap new normal itu sendiri. Dengan tidak kalah penting, tentunya kita harus terus menjaga dan menerapkan protokol kesehatan terhadap pencegahan COVID-19 dan dengan tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar wabah ini segera berakhir di negara kita tercinta ini.
Pandemi COVID-19 mewabah ke seluruh dunia. Kalimantan Tengah juga tidak luput terkena imbasnya. Ekspor kelapa sawit mengalami penurunan pada triwulan 1 tahun 2020. Tercatat terjadi kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar minus 9,40%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2019, yaitu sebesar minus 6,60%. Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat hanya sebesar 2,95%. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 2,97%. Kita berharap pandemi COVID segera berakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali membaik.